Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lardo Beka Wandernata dengan NIM A12 2024 07251. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman materi mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan dari bab 1 hingga bab 7. Oke, kita langsung saja ke bab 1, konsep dasar CRM. CRM atau Customer Relationship Management itu bukan hanya sekedar software atau aplikasi, tapi sebuah strategi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya itu ada tiga, yaitu get, keep, and grow. Apa itu get? Get adalah gimana caranya kita mendapatkan pelanggan yang baru. Yang kedua ada keep. Gimana caranya kita mempertahankan pelanggan yang baru yang sudah kita dapatkan agar pelanggan tersebut tuh loyal terhadap kita dan tidak melirik brand yang lain gitu loh. Dan keep ini adalah salah satu tradisi yang paling, menguntungkan bagi perusahaan. Karena apa? Cost-nya atau biayanya itu yang terbilang cukup murah daripada strategi yang lain. Selanjutnya adalah grow. Grow atau, mengembangkan potensi pelanggan, itu gimana caranya kita tuh membuat pelanggan bisa membeli produk kita lebih banyak atau produk kita yang lain gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara upselling atau cross-selling. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2 atau, memahami hubungan antara memahami hubungan pelanggan. Nah, pada intinya, untuk sebuah perusahaan bisa melakukan, perlakuan ke tiap konsumennya secara berbeda-beda, itu perusahaan harus, bisa mengenali atau mengidentifikasi konsumen tersebut. Nah, seringkali nih kesalahan dari perusahaan itu adalah, data pelanggan itu terpisah-pisah. Seperti misal data nasabah, tabungan bank itu beda sama data nasabah kartu kreditnya. Nah, langkah pertama CRM ya adalah perusahaan bisa mengenali setiap pelanggannya atau customer-nya. Entah itu di kasir, entah itu di call center, entah itu di websitenya. Nah, kan kita sudah mengenali, pelanggan kita, terus kita akan membahas di bab 3 itu merencanakan dan mengimplementasikan, proyek CRM atau gimana caranya kita ngebikin proyek CRM. Nah, pada intinya di bab ini kita dikasih blueprint atau 5 tahapan yang, kita tuh bisa ngebangun proyek CRM dari nol hingga jadi. Yang pertama adalah develop CRM strategy. Ini gimana caranya kita mikirin kita mau pakai CRM itu buat apa, visinya apa, terus kita build project foundation, itu gimana, kita tuh menentukan timnya siapa aja, siapa yang terlibat, stakeholder-nya, dan siapa pimpinan-pimpinannya. Terus and need and partner selection, itu di sini kita nentuin fiturnya, terus milih, software-nya, vendor-nya, itu apa aja yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada implementasi, itu gimana caranya kita membuat prototype, terus, melakukan pengujian, terus meluncurkan sistemnya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Gimana caranya kita mengevaluasi proyeknya yang sudah kita buat itu tadi, proyeknya sukses enggak, terus sesuai target enggak, terus anggarannya gimana. Nah, itu tuh harus dipikirkan secara matang. Selanjutnya, inti teknis dari proyek CRM yang kita bahas di bab 3 tadi, itu ada di bab 4 atau database pelanggan. Nah, intinya apa? Semua strategi CRM, strategis, operasional, analitis, itu tuh bergantung penuh pada, data gitu loh. Kalau nggak data, ya nggak ada CRM. Terus yang pertama, buat operasional, contohnya kayak di database call center buat, nampilin riwayat telepon pelanggan. Yang kedua, analitis, itu tuh gimana caranya kita, dipakai buat dicari polanya untuk menentukan strategi gitu loh. Di bab ini kita juga perkenalkan 2 jenis database, yaitu OLTP atau online transaction processing. Nah, itu tuh, ini dibuat nyatet transaksi harian, kayak misal fokusnya kecepatan input data. Yang kedua adalah OLEP atau Online Analytic System. Itu tuh dibuat buat apa ya, ngerangkum ya, maksudnya kayak, kita diambil dari OLTP itu tadi untuk dijadikan analisis dan, dijadikan strategi di ke depannya.
Nah, oke, kita kan udah ngumpulin database, terus mau diapain? Itu di bab 5, itu customer portfolio. Intinya apa? Itu buat ngelompokin atau ngefolder customer-nya. Nah, tujuannya itu kita bisa, ngasih value yang lebih kepada customer kita. Kayak, apa ya, proses pengelompokan yang kita kenal sebagai, segmentasi pasar. Ya, kita bisa ngebedain layanan lah antara nasabah, customer ini dan customer ini gitu. Selanjutnya kita kan sudah bedain nih, terus mau dibuat apa itu? Itu akan dibahas di bab 6 atau customer experience. Intinya pada customer experience itu tuh semua pengalaman itu adalah persepsi yang didapat pelanggan dari semua interaksi brand kita, seperti iklan, beli produk kita, memakai produk kita, terus komplain komplain mereka ke kita. Nah, poinnya pada CX itu tuh, diibaratkan ya, itu tuh medan perang. Kayak mirip harga boleh mirip dengan brand lain, boleh bersaing. Nah, itu tuh dan gimana caranya kita, pelanggan tuh balik lagi ke kita. Dan riset tuh, 60% tuh menyatakan bahwa CX tuh krusial banget ya bagi pelanggan-pelanggan kita ini. Nah, terus kita lanjut ke bab 7. Bab 7 itu, membeda-bedakan pelanggan. Dari semua yang sudah kita bahas, itu tuh bab 7 tuh merupakan, puncaknya ya. Intinya apa? Ya nggak semua pelanggan itu sama. Mereka tuh beda-beda kebutuhannya dan yang paling penting mereka tuh punya nilai atau value yang beda buat perusahaan. Nah, di sini itu tuh kita dikenalkan LV atau, lifetime value yang yaitu tot apa ya, total keuntungan dari suatu pelanggan yang, selama dia tuh jadi pelanggan gitu loh. Perkiraan keuntungan. Nah, intinya gitu. Nah, terus berdasarkan nilai LV dan potensinya, itu tuh kita bisa dibagi menjadi 4 grup. Kayak misal MVC, ya most valuable customer. Ini tuh, pelanggan yang paling sultan lah. Nah, kita tuh fokus untuk mempertahankan MVP ini, MVC ini. Nah, terus MGC, most growable customer. Pelanggan yang punya potensi untuk, kita bisa kembangkan lagi. Nah, seperti yang tadi cross selling dan upselling. Terus ada below zero yang pelanggan itu yang ngerugiin, yang nggak ada nilainya, dan migrators. Nah, migrators itu yang di tengah-tengah, nggak ke sini, nggak ke sana gitu loh. Dari 4, grup tersebut kita tuh, harus memfokuskan ke, MVC dan MGC karena 2 tipe pelanggan tersebut itu adalah 2 tipe pelanggan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, sekian nih, pembahasan saya sudah selesai. Terima kasih karena telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.